tidak Pancasilais atau jadi semua itu sudah Pancasilais gitu loh. Jadi kadang-kadang kita sendiri yang membuat ada tanda kutip ini tidak nasionalis, ini nasionalis gitu. Padahal semua kan menyatakan kita di partai nasionalis semua. Kalau nggak nasionalis kita nggak boleh menjadi partai peserta pemilu. Jadi tidak masalah misalnya partai Damai Sejahtera berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera. Saya kira nggak ada masalah karena kita sudah tidak ada tidak ada perbedaan dalam pengertian sebagai partai politik peserta pemilu. Kita sudah membuat komitmen politik kan pada saat kita menyampaikan sebagai parpol sesuai dengan undang-undang pemilu, undang-undang parpol ya, bahwa asas kita tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Jadi tidak ada partai politik yang tidak Pancasilais di bangsa ini gitu loh. Clear itu saya kira. Jadi kalau misalnya Anda akan berkoalisi, tapi untuk ke depan kan Anda sudah mapping dari pilkada-pilkada juga ya, misalnya sudah 60 tadi Bapak, kalau nggak salah sebutkan. Hampir 60 kepala daerah, misalnya PDS turut memenangkan di situ. Jadi belajar dari pengalaman pilkada, menurut Anda apakah memang dikotomi partai besar, partai tengah, itu tetap harus dilanjutkan atau justru partai-partai besar sekarang harus belajar pada partai-partai menengah? Ya saya kira dengan situasi yang sudah terjadi ya, justru memang ya bukan belajar kepada siapa lah, kita saling belajar aja karena model demokrasi di Indonesia kan sesuatu yang baru ya, baru bagi semua. Cuman kebetulan aja ada partai yang sudah sekian puluh tahun ya, sehingga basisnya sudah begitu kuat sehingga punya dukungan basic yang cukup signifikan ya. Tetapi semakin partai ini diberikan kesempatan, itu saya bilang membangun partai itu kan nggak cukup hanya 5-10 tahun ya, tetapi justru harus di atas 10 tahun sehingga betul-betul kita bisa akan menghasilkan kader-kader dan bisa memberikan kontribusi yang lebih baik untuk bangsa ini. Baik, satu hal Pak yang kami ingin ketahui adalah keprihatinan kita pada misalnya kasus yang terjadi misalnya di DPR, kemudian bagaimana Anda sendiri melihat fenomena terhadap anggota legislatif yang saat ini yang misalnya sampai KPK melakukan penggeledahan dan seterusnya, dan bagaimana nanti proses rekrutmen untuk caleg dari PDS sendiri Pak? Ya, jadi saya kira memang kembali lagi kepada satu sistem yang sedang dijalankan ya di tengah bangsa, bagaimana menyoroti mereka yang suka melakukan penyimpangan demi penyimpangan ya. Karena kadang-kadang penyimpangan itu kan bukan karena keinginan dia juga, tetapi ada tawaran dan sebagainya sehingga justru bisa menjatuhkan. Nah, saya kira pentingnya juga lah partai-partai seperti Partai Damai Sejahtera ada nilai-nilai moral yang kita tekankan supaya kita harapkan ke depan ya para politisi bangsa, para pemimpin bangsa ini, karena untuk menjadi wakil rakyat dan untuk jadi pemimpin ya, dia mempunyai hati nurani, mempunyai moral yang baik dan mempunyai kepedulian kepada masyarakat bahwa dia menjadi caleg atau menjadi anggota dewan atau menjadi eksekutif itu merupakan satu keterpanggilan dan itu merupakan satu amanah yang untuk dia lakukan untuk kepentingan banyak orang ya, bukan justru jadi anggota dewan untuk dapat gaji sekedar atau menjadi eksekutif untuk mendapat keuntungan ya, atau hal-hal yang lebih bersifat kepada self oriented gitu ya, tetapi justru harus mempunyai nilai-nilai kepedulian bahwa kita dipilih rakyat untuk bisa melakukan sesuatu bagi kepentingan masyarakat itu sendiri. Dan saya melihat bahwa proses demokrasi yang berjalan di tengah bangsa ini akan memunculkan pemimpin-pemimpin yang mempunyai track record gitu loh. Karena nanti orang nggak milih pemimpin seperti kucing di dalam karung gitu ya, tetapi orang sudah melihat saya memilih dia karena dia sudah melakukan A, B, C dan seterusnya. Dan ini kan tentu butuh waktu ya, karena proses ini kan baru ya. Ada banyak daerah yang baru pertama kali melakukan pilkada. Indonesia ini baru kedua kali ya, melakukan pemilihan umum presiden secara langsung. Ya. Sehingga saya kira ke depan ya semakin orang mengetahui siapa yang menjadi calon ini sudah apa saja yang dia sudah lakukan ya. Sehingga dengan demikian ya kita berharap proses demokrasi ini akan berjalan baik, transisi ini berjalan baik, dan ke depan ya Indonesia akan menjadi lebih baik lagi dari kemarin. Ya, ada satu lagi Pak yang saya ingin tanyakan pada Bapak. Bagaimana Bapak melihat ada partai yang sama misalnya berbasis agama seperti
yang masuk verifikasi untuk pemilu juga di KPU sekarang Partai Kristen Demokrat. Apakah Bapak menganggap sebagai sebuah ancaman atau justru partai tersebut justru bisa berkembang juga seperti halnya Partai Damai Sejahtera? Ya, kita di basis yang kita bangun ya itu sudah biasa dengan kompetisi ya. Ya. Jadi saya teringat juga pada waktu 2004 dulu itu ada 17 partai yang punya basis yang sama. Nah sekarang kalau tinggal sedikit juga buat saya dari dulu saya katakan sama kawan-kawan kita mengalir saja lah. Karena kita tentu mensosialisasikan hal-hal yang sama kepada masyarakat. Karena ada juga satu situasi yang saya kira penting untuk banyak orang mensosialisasikan ya. Di kelompok umat Kristiani yang banyak pada umumnya mereka tabu terhadap politik ya. Seakan-akan politik itu suatu barang yang jangan disentuh deh gitu loh. Sehingga tentu harus banyak orang yang menyampaikan, enggak kok politik itu nggak seperti yang dipikirkan, kotor, selalu jelek dan semuanya negatif lah. Nah, oleh karena itu saya merasa bahwa kawan-kawan juga yang punya basis yang sama boleh dikatakan mereka akan mensosialisasikan bahwa masyarakat perlu memahami tentang perpolitikan di tengah bangsa. Bahkan perlu involve dan memberikan kontribusi bagi bangsa ini melalui jalur politik. Jadi saya kira kita welcome lah. Welcome ya Pak ya. Kalau menyangkut platform sendiri, Anda melihat apa pada fenomena euforia otonomi daerah yang melakukan pembatasan misalnya untuk beberapa daerah soal syariat dan seterusnya, sehingga juga mungkin kaum minoritas dan non-muslim misalnya merasa agak terganggu. Apa yang Anda rasakan dan apa yang misalnya dilakukan oleh partai sendiri untuk bergening pada misalnya pemerintahan daerah setempat? Ya memang ini merupakan satu euforia ya, ada satu kebebasan di mana kita bisa berekspresi, menginginkan satu keinginan yang kadang-kadang mungkin saja masyarakat tidak memahami apakah ini sejalan dengan nilai Pancasila sendiri atau tidak ya. Seperti juga perubahan UUD 45, apakah itu sejalan dengan Pancasila itu sendiri gitu. Jadi saya selalu katakan mari kita membangun bangsa ini bukan di atas pasir ya, tetapi mari kita membangun bangsa ini di atas batu karang yang teguh. Nah, batu karang yang teguh itu apa? Ya kita harus punya filosofi bangsa yang satu, yaitu Pancasila. Dari situlah turunan berbagai undang-undang hukum itu dasarnya dari situ, muaranya dari situ. Karena politik kita punya muara-muara yang lain, maka itu saya ibaratkan seperti pasir yang menjadi fondasi kita itu rapuh. Suatu saat kita akan membangun bangsa ini kelihatannya besar, tapi dia akan mudah terimbas oleh badai dan pada akhirnya dia runtuh. Oleh karena itu saya kira kita kembali lagi komitmen bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah bangsa ini harus ditegakkan oleh seluruh elemen bangsa, dan itu merupakan tanggung jawab siapapun, apalagi kita yang berpolitik ya. Baik, terima kasih banyak Pak Denny Tewu atas waktunya pada acara Komitmen. Demikian saudara perbincangan kami dengan Pak Denny Tewu. Sampai jumpa pada acara Komitmen berikutnya.